Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan analisis saya mengenai kesuksesan TikTok dan kegagalan Quibi dalam ekspansi global pada mata kuliah bisnis global. Pertama, kita masuk ke profil perusahaan. TikTok merupakan platform video pendek milik ByteDance yang pertama kali hadir di Tiongkok dengan nama Douyin pada 2016, lalu berkembang secara global pada 2017. Popularitasnya meningkat pesat setelah mengakuisisi Musical pada 2018. TikTok sukses karena memiliki algoritma yang sangat kuat, fitur kreatif, dan komunitas kreator yang luas di seluruh dunia. Sementara itu, Quibi adalah layanan streaming asal Amerika yang diluncurkan pada 2020. Konsepnya adalah video premium berdurasi 10 menit, namun layanan ini hanya bertahan 6 bulan sebelum ditutup karena berbagai masalah strategi dan adaptasi di pasar global. Selanjutnya kita bahas faktor kesuksesan TikTok. TikTok memenangkan pasar global karena algoritmanya mampu mempersonalisasi konten dengan sangat tepat, sehingga pengguna merasa betah dan terus kembali. Selain itu, TikTok menerapkan strategi transnasional, yaitu teknologi global yang dikombinasikan dengan konten lokal sesuai budaya tiap negara. Tantangan musik dan kreatornya disesuaikan dengan tren lokal, sehingga terasa dekat bagi penggunanya. TikTok juga terus berinovasi lewat berbagai efek kreatif, editing mudah, serta ekosistem kreator yang kuat. Tidak hanya itu, TikTok sangat mengandalkan data untuk membaca perilaku pengguna dan cepat beradaptasi ketika ada perubahan pasar atau krisis. Berbandingan terbalik dengan TikTok, penyebab kegagalan Quibi cukup jelas. Pertama, Quibi gagal memahami perilaku konsumen global. Aplikasi ini tidak memiliki fitur berbagi ke media sosial. Padahal, itu sangat penting untuk menarik pengguna baru. Strategi kontennya juga terlalu kaku. Satu format untuk semua negara, tanpa penyesuaian budaya atau preferensi lokal. Kedua, model bisnisnya hanya berbayar tanpa opsi gratis, sehingga sulit bersaing dengan aplikasi lain. Peluncurannya juga tidak tepat karena terjadi saat pandemi, ketika orang lebih memilih menonton tayangan panjang di rumah, bukan video pendek di ponsel. Di sisi lain, biaya produksi Quibi sangat besar, tetapi tidak diimbangi minat pasar. Minimnya interaktivitas dan ketiadaan komunitas kreator juga membuat pengguna tidak merasa terhubung dengan platform tersebut. Pada tabel ini, kita bisa melihat perbandingan ringkas antara TikTok dan Quibi dalam beberapa aspek penting yang memengaruhi keberhasilan mereka di pasar global. Pertama, dari sisi strategi global, TikTok menggunakan strategi transnasional, artinya mereka fleksibel dan mampu menyesuaikan konten dengan budaya lokal di tiap negara. Sementara Quibi memakai strategi yang lebih kaku, yaitu satu konsep untuk semua pasar tanpa banyak adaptasi. Kedua, aspek inovasi. TikTok unggul dengan algoritma AI dan fitur kreatif yang membuat pengguna terus berinteraksi. Sedangkan Quibi hanya mengandalkan inovasi trans-style dan konten premium yang ternyata tidak cukup menarik bagi pasar. Ketiga, adaptasi budaya. TikTok punya tingkat adaptasi budaya yang tinggi, tantangan. Musik dan kreatornya selalu disesuaikan dengan tren lokal. Sebaliknya, Quibi menawarkan konten yang sifatnya universal, sehingga tidak terasa dekat bagi pengguna di berbagai negara. Selanjutnya, dari sisi interaktivitas, TikTok sangat kuat karena komunitasnya aktif dan kontennya mudah viral. Quibi justru tidak memiliki fitur sosial, sehingga pertumbuhan penggunaannya terhambat. Dalam hal manajemen krisis, TikTok terbukti adaptif terhadap perubahan pasar, sedangkan Quibi cenderung lambat dalam merespon. Dan terakhir, model konten. TikTok membuka ruang bagi kreator untuk menghasilkan konten secara bebas sehingga jumlah kontennya terus berkembang. Sementara Quibi fokus pada konten premium berbiaya tinggi yang justru membatasi variasi dan kecepatan produksinya.
Berdasarkan perbandingan tadi, ada beberapa rekomendasi strategis perusahaan yang ingin berkembang secara global harus memperkuat adaptasi budaya dan benar-benar memahami preferensi lokal. Inovasi tidak harus rumit, yang penting relevan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, strategi global harus fleksibel agar mampu menghadapi perubahan pasar yang cepat. Perusahaan juga perlu membangun ekosistem digital yang terintegrasi antara kreator, konten, dan teknologi. Dan yang paling penting, keputusan harus diambil berdasarkan data, bukan asumsi internal. Demikian penjelasan singkat saya mengenai perbandingan TikTok dan Quibi dalam ekspansi global. Terima kasih sudah menyimak.